SDGs Desa Channel, sarana edukasi dan informasi SDGs Desa. Channel ini dikelola dan dikembangkan oleh TV Desa dan Kode Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kentul baris, salam SDGs Desa. Pekan ini, hari terakhir di pekan ini, hari Jumat, seperti biasa ini forumnya adalah Ayo Bertanya Kapus Datin. Cuma ini karena Gus Ivannya belum bergabung, kita akan memberikan ruang untuk saling menanyakan atau saling memberikan informasi terkini dari teman-teman antar kita, karena sudah ada ketua kelasnya Ustadz Sabana, maka kita langsung ke Ustadz Sabana aja. Ini isu-isu yang berkembang di teman-teman, apa yang mungkin bisa jadi bagian untuk kita obrolin pagi hari ini. Pagi Tat. Pagi juga Pak De. Oke, jadi ada informasi-informasi apa nih, keluh apa dari teman-teman ini, mungkin bisa kita sampaikan di sini sebelum nanti kita buka kesempatan kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak De. Selamat pagi sahabat sahabat pendamping desa, sahabat perangkat desa dan pegiat desa. Seperti biasa pagi ini di Jumat pekan terakhir, di hari Jumat ya, pekan terakhir kita bertemu kembali di sarapan SDGs Desa. Sebelum sampai ke apa yang menjadi isu nih Pak De, pertama kami ingin mengucapkan selamat dulu Pak De. Berkebetulan beberapa teman-teman yang selalu intens mengikuti sarapan SDGs Desa ini itu mendapatkan rezeki Pak De, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah program pembelajaran kepemimpinan SDGs ya. Jadi selamat bagi teman-teman di sini yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi SDGs leader di angkatan ketiga. Bagi yang belum, mudah-mudahan nanti di angkatan keempat tetap ada peluang, dan kita mendorong teman-teman untuk sama-sama belajar dan meningkatkan kapasitas di situ di SDG, sehingga kapasitas kita semakin meningkat dan pendampingan kita terhadap SDGs Desa semakin kuat. Itu informasi pertama Pak De terkait dengan keberhasilan teman-teman. Berikutnya yang menarik juga di bulan-bulan Februari ini sebenarnya kan beberapa hal sudah diinformasikan oleh Pak Kapus Datin gitu ya, dan sebagian teman-teman juga sudah mulai prepare, sudah mulai mempersiapkan, misalnya terkait dengan bagaimana proses pemutakhiran pengukuran indeks desa membangun akan mulai dilakukan di Februari ini. Dari diskusi dengan teman-teman, setidak-tidaknya rencana kerja itu juga sudah mulai dibicarakan, diperbincang-bincangkan. Cuman mungkin nanti lebih tajamnya kita akan mendapatkan masukan dari Pak Kapus Datin mungkin di pekan depan, gitu ya, di Senin pekan depan, karena memang pengukuran indeks desa membangun ini akan berkontribusi terhadap status desa,
dan dari status desa itu berkontribusi terhadap seberapa besar dana desa yang akan diterima oleh desa di tahun berikutnya. Jadi ini juga menjadi topik yang perlu pendampingan oleh kita semua, oleh teman-teman semua, sehingga pengukuran indeks desa membangun itu jauh lebih cepat, jauh lebih tepat karena memang sudah dibantu dengan data SDGs desa. Nah, harapannya data SDGs desa ini melengkapi, menyempurnakan data-data yang ada di indeks desa membangun. Kira-kira itu yang terkait dengan program pendampingan. Di sisi yang lain itu sebenarnya sudah clear karena memang beberapa desa sudah menerima dana desa tahap 1, ya, walaupun yang lain juga masih ada yang berjuang untuk bisa menuntaskan dokumen perencanaan, menuntaskan penyaluran, dan ada yang sudah memulai pelaksanaan di tahap 1. Mungkin itu Pak De sebagai bahan pengantar kita, nanti perkembangan tergantung teman-teman di lapangan. Kami kembalikan ke Pak De. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Resen, nanti kita berikan kesempatan untuk open mic. Silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, perkembangan, tapi mungkin dalam kapasitas forum ini ya, artinya kalau ditanya terima gaji kapan dan seterusnya, kayaknya sama-sama nggak bisa jawab juga kan gitu. Tapi kalau mungkin masih sekitaran pada apa-apa yang kita kerjakan, mungkin masih yang mungkin kemarin nggak sempat mengikuti dari Gus Ivan, mungkin bisa kita informasikan. Karena ini yang menarik adalah kemarin beberapa episode sebelumnya kita membahas tentang sistem informasi desa, dan yang luar biasa adalah di sistem informasi desa ini ada data informasi pendamping desa. Jadi ini punya konsekuensi logis bahwa kalau bahasanya Pak Lurah Wahyudi itu dari Panggung-Harjo, nomor handphone Kades itu nomor publik, jadi nggak perlu minta izin sama yang punya, itu boleh di-share kemana-mana kan gitu. Nah, karena teman-teman pendamping nantinya akan dipublish di informasi sampai ke data kontaknya, sampai di sistem informasi desa, maka siap-siaplah teman-teman untuk mungkin menerima informasi, baik informasi yang menarik atau informasi yang tidak menarik, karena bisa saja karena nomornya sudah terpublikasi, maka kemudian akan ada yang marketing mengirimkan WA, atau mungkin juga ada ruang untuk ada informasi bisnis untuk teman-teman pendamping dan seterusnya. Dan oleh karenanya ya disyukuri saja, karena semakin luas silaturahmi, insya Allah memperluas juga rezeki kan, kira-kira seperti itu. Cuma saya masih belum cek apakah nomor pendamping ini sudah mulai on atau masih belum, karena kemarin masih belum keluar nama dan nomor kontak dan juga wilayah kerjanya. Itu kira-kira. Silakan ada teman-teman kerabat desa yang akan menyampaikan sesuatu, dan mungkin kita ingatkan ke Ustadz nih, kalau di TV Desa kita biasa menyapa pemirsa dengan kerabat desa. Jadi kalau ada sobat desa, ada sahabat desa, dan seterusnya. Nah, kalau di TV Desa itu kerabat desa, dan salamnya bukan salam berdesa, tapi salamnya adalah desaisme. Kira-kira itu yang mungkin bisa kita sampaikan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk resen, mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Kita ikuti dulu beberapa pesan-pesan dari TV Desa.
Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini gunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk, setelah padat dihapatkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Oke, kembali kita di sarapan SDGs Desa. Sudah bergabung ini Gus Ivan, kita tunggu open videonya atau mungkin masih persiapan ada sesuatu. Oke, salah satu yang menarik perkembangan terakhir adalah informasi tentang pindah lokasi baru dan seterusnya. Saya tidak tahu ini teman-teman yang penempatan baru ini apakah sudah sesuai di DRB dan seterusnya. Ini kemarin sempat juga beredar di forum grup kita. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Mohon maaf ini baru bisa masuk. Siap. Mungkin ada update informasi yang mungkin sebelum kita berikan kesempatan teman-teman untuk menyampaikan sesuatu. Ya Gus, yang pertama untuk Gus Aidil, mohon maaf ini sudah seminggu pertanyaannya belum terjawab, tapi kami tetap tanyakan kembali. Jadi kami pastikan tetap bertanya kembali ke Inspektorat sama ke Pak Yusra. Kemudian yang kedua Gus, itu selamat itu kepada 12 TPP, salam dari Gus Halim yang sudah lolos SDGs Academy kemarin ya. Jadi memang harusnya TPP itu ya paling ahli dalam hal SDGs desa, dan kemudian bisa ahli juga untuk berbagai aspek SDGs yang lain, karena
kemungkinan yang memang punya peluang besar untuk menyukseskan SDGs Indonesia ya dari SDGs desa, peluangnya yang terbesar saat ini ya. Mungkin nanti dari pihak lain juga, karena saat ini seperti dari perguruan tinggi itu ada ada upaya supaya seluruh publikasi perguruan tinggi menggunakan kata kunci antara lain SDGs. Kalau untuk desa nggak usah pakai SDGs, sudah pasti SDGs desa. Jadi sebetulnya semua sedang mencoba untuk menyejahterakan warga dengan cara seperti itu. Kemudian berikutnya ini kalau melihat desa wisata Nusantara, ini bagian yang selalu dilihat Gus Halim pada saat ini, itu kalau kita cek posisinya sampai hari ini masih 29.000 ini pendownloadnya, artinya 28.895, artinya memang masih untuk internal saja TPP yang mendownload dan kemudian memberikan like kepada desa yang memang bagus. Dan memang kalau kita lihat isinya banyak hal yang sekarang jadi terdokumentasikan itu ya, pariwisata yang bagus di desa itu. Tapi jelas ini masih membutuhkan upaya, karena ini basisnya itu adalah basis publikasi, basis promosi terhadap desa wisata. Jadi ya memang harus disampaikan, harus kita ikut serta, karena ini kemarin sudah kita lihat Gus Koco, kerabat desa, bahwa saat ini salah satu cara yang atau strategi yang paling cepat gitu untuk meningkatkan ya ekonomi desa ya melalui wisata desa, itu yang paling masuk akal, paling rasional untuk saat ini gitu. Kemudian berikutnya mulai jangan lupa juga untuk TPP bahwa pengisian Monef DD sudah mulai terpantau. Nanti pada minggu ke-3 Februari tambahannya adalah rincian APBDes. Jadi APBDes dari Siskudes di-download dengan PDF, kemudian di-upload lagi ke Monef DD, maka nanti akan membentuk APBDes sesuai dengan Siskudes. Tentu saja karena dari PDF maka perlu dicek ulang kalau ada yang terbaca sedikit berbeda gitu. Dan dari situ nanti baru pemanfaatan dana desa sesuai dengan arahan BPK, itu pemanfaatan dana desa secara rinci. Jadi tidak lagi gelondongan tapi rinci per rupiah dana desa itu digunakan untuk apa. Jadi karena itu susunan dari pemanfaatan dana desa nanti di minggu ke-3 Februari ini, karena kemarin selesai rapat kemudian ada perubahan yang diharapkan Gus Halim tentang cara-cara pengisiannya gitu. Dan yang terakhir sebelum kita masuk Gus Koco, kita kemarin sudah melihat sistem informasi desa, dan kita juga sudah melihat kalau ada orang bertanya ini benar-benar Sapa Desa dari Kementerian Desa atau tidak, itu tinggal dicek dia ada di sini atau tidak, nomornya, memang nomor dari Kementerian Desa atau tidak bisa dicek. Di Sapa Desa memang yang sudah pasti itu adalah nomornya. Jadi petugasnya bisa berubah karena mendapatkan promosi di kementerian begitu, tapi nomornya tidak akan berubah. Sementara di satu sisi untuk pendamping desa ini sesuai arahan dari Gus Halim, maka pendamping desa juga bisa menyampaikan bahwa kami resmi dari Kementerian Desa. Jadi misalnya pendamping dari sejak dari provinsi, baik itu mau dipilih kalau gunanya adalah kalau memang
dari provinsi ingin berhubungan ini, kalau seperti ini jangan khawatir, ini karena memang pada saat yang sama di daily report pendamping desa berarti sedang ada kenaikan traffic begitu. Tidak usah sungkan, diklik lagi nanti dia akan muncul, karena memang daily report ini bagian dari big data, jadi sedang diproses cara pengambilan sesama big data. Kalau ini pusat berarti tinggal dilihat, kalau apa namanya itu, kementerian dan lembaga yang ada di pusat ini bisa melihat mana saja yang masuk di sana. Kemudian kalau tadi mana tadi ya, Bengkulu ya, Bengkulu, kemudian dipilih kabupaten, tentu saja ini jangan sampai salah untuk mudahnya. TA kabupaten bisa diambil sehingga memudahkan Pemda di Kabupaten Bengkulu, OPD manapun, untuk bisa berhubungan langsung dengan pendamping desa. Ya. Kemudian untuk kecamatan itu juga memudahkan untuk siapapun untuk bisa langsung menghubungi. Dan jangan lupa yang menghubungi tidak hanya pihak kecamatan, tapi juga termasuk antara lain ini bagian yang memang diarahkan oleh Menteri Desa, karena memudahkan juga bagi Menteri Desa untuk menghubungi langsung, ya, menghubungi langsung para pendamping desa. Ini dalam proses untuk komunikasi langsung dari pendamping kepada menteri. Ya. Kalau ini kan sebetulnya sambil menyampaikan kepada publik, ini resmi pendamping dari Kementerian Desa yang memang sesuai dengan keputusan Menteri 40 2021 yang paling memahami kondisi wilayahnya. Jadi kalau pendamping lokal desa, maka ini yang paling memahami kondisi desa. Kalau sudah melihat informasi kondisi desa, misalnya ini Bandu Agung, ya. Jadi lupa tadi kecamatannya apa. Itu untuk melihatnya, ini juga lupa tadi. Supaya Desa Bandawa Kaur Utara, jadi Kabupaten Kaur. Jadi yang paling memahami wilayahnya itu adalah di lapangan, itu tentu saja pendamping desa. Di level Kementerian Desa itu yang diharapkan adalah dari Sapa Desa. Jadi ini semuanya diperoleh dari data IDM dan SDG Desa, kemudian data dari Monef Dana Desa, ya. Rinciannya. Jadi setelah berbagai pihak melihat desa ini, kemudian membutuhkan informasi lebih lanjut, ya. Informasi lebih lanjut, maka yang paling mengetahui tentang informasi tersebut adalah pendamping desa. Ya. Ini kita jangan lupa, ini kemiskinan ekstrim tidak muncul kalau belum di-download. Kalau selama SDG Desa angkanya muncul, kemiskinan ekstrim pasti harus muncul. Kalau sudah di-download name by address oleh desa. Jadi tadi bisa diketahui baik untuk level provinsi, kabupaten, kecamatan sudah bisa, dan kemudian sampai ke level desa. Dengan demikian sudah memudahkan untuk
pendamping desa menyampaikan kepada publik bahwa kami resmi, dan publik lebih mudah lagi mengetahui tentang kondisi desanya dengan bertanya kepada Kementerian Desa. Bertanya kepada Kementerian Desa, tapi di lapangan wujudnya adalah bertanya kepada pendamping desa. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Kiranya pendahuluannya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi kalau kita lihat di beberapa hari ini di YouTube, Gus Koco sampaikan revolusi komunikasi publik. Saya kira benar, itu memang mau tidak mau di 2022 ini seperti itu. Apalagi tahun depan, di mana diperkirakan hoax-hoax tentang desa itu akan mulai bermunculan seperti biasa waktu menjelang 2019, di mana Kementerian Desa harus menyiapkan tim sendiri untuk melawan hoax itu. Kami waktu itu termasuk, jadi akan lebih ringan kalau desa sendiri itu melawan hoax tersebut. Termasuk kemudian wakil dari Kementerian Desa yang di lapangan, TPP, juga melawan hoax tersebut. Dan tentu saja dukungan dari Kementerian Desa. Kiranya begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi pagi hari ini kita sudah bisa langsung melihat ada data pendamping desa di SID. Jadi siap-siaplah pendamping desa. Kalau Anda tidak bekerja dan tidak tahu kondisi di desa, maka bisa jadi akan ada yang bertanya langsung ke teman-teman pendamping karena nomornya sudah dipublish, dan bisa jadi nanti ada screenshot yang disampaikan bahwa pendamping selama seminggu dihubungi tidak pernah memberikan respon dan seterusnya, dan dilaporkan ke Sapa Desa. Ini sangat mungkin terjadi. Jadi jangan abai dalam bekerja, dan jangan abai untuk merespon apapun pertanyaan, informasi atau apapun yang masuk, selama itu terkait dengan urusan pekerjaan. Kalau di luar urusan pekerjaan mungkin tahu-tahu kirim WA kangen atau apa ya, kalau nomornya nggak jelas ya nggak usah dijawab, nggak apa-apa kan. Tapi kalau menanyakan kondisi desa dampingan, ya, kalau umpama udah nyimpen nomornya Ustadz, kemudian Ustadz menyampaikan apa kabar ya dijawab. Kalau Ustadz bilang kangen ya nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah ada ini Bang Sahafuddin Karim, silakan open mic. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung. Ya, yang saya ingin tanyakan ada dua hal yang terkait yang sekarang ini kita lagi tren kaitannya dengan desa wisata Nusantara yang dikaitkan dengan usaha BUMDes, Pak. Yang pertama, saya sebagai TAPM Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Pak. Nah, ada kendala pada saat kami fasilitasi atau mendampingi desa untuk registrasi dan pendaftaran desa wisata Nusantara. Nah, itu ada kendala di situ, itu terkait konfirmasi MI. Nah, ini Pak Susati, apakah ada kaitannya dengan pendaftaran nama BUMDes? Ya, karena di salah satu BUMDes tersebut pendaftarannya memang tanggal 25 Desember kemarin itu sebenarnya sudah kedaluarsa, ya, waktu sudah mendapat persetujuan nama, tetapi dalam proses terkait dengan administrasi atau dokumen untuk pendaftaran badan hukum ada kendala teknis kemarin, sehingga sampai batas waktu itu diberitahuannya bahwa nama tersebut kedaluarsa, sehingga pada saat kita meregistrasi dan pendaftaran
Desa Wisata Nusantara, dia konfirmasinya di situ kita tidak bisa masuk karena email yang bersangkutan tidak terdaftar tidak terdaftar di kementerian ya, berdasarkan hasil verifikasi itu. Nah, berikutnya kita mencoba untuk mendaftar ulang nama BUMDes. Begitu kita mencoba mendaftar nama ulang BUMDes, yang muncul di situ bahwa nama ini sudah dipakai, sudah pernah terpakai. Nah, sementara nama tersebut kita sudah musdeskan, kita sudah melakukan perubahan anggaran dasar, dan sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat, sehingga kalau misalnya kita merubah lagi nama itu, apakah selanjutnya kita harus musdes lagi? Nah, ini yang menjadi kendala-kendala kami ini. Ini adalah teknis ini yang kami. Ya, saya kira itu dua hal pokok itu. Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Gus. Ini menyangkut desa wisata dan kemudian menyangkut proses registrasi badan usaha milik desa. Ya, Gus, sorry saya cek sebentar. Gus Sahafuddin, mohon nama BUMDesnya apa ya? Yang sulit mendaftar tadi namanya apa, Gus? Unmute, Gus. Unmute dulu, ya. Ini karena yang menarik ini Gus Koco, kerabat desa sekalian dari apa ya, namanya? Nama BUMDesnya, Pak. Ya, Gus. Ya, itu desanya Desa Cialam Jaya, Kecamatan Ponda. Nama BUMDesnya Jahanara Monumbasik. Ya. Itu nama terakhir kan ya? Apa ya, nama ya. yang nama terakhir itu, Pak? Nama terakhir ya? Ya, Jahanara Monumbasik. Ya. Ini ya, Jahanara Mondumbasi ya? Iya, oke. Ya. Ini kalau sudah bagian kanannya minimal ya, nama terverifikasi itu pasti bisa mendaftar di desa wisata, Gus. Jadi saya kira anunya, Gus, sudah dapat email tapi ya dari Desa Wisata Nusantara untuk aktivasi belum? Sudah registrasi juga, hanya pada saat pendaftaran itu terkonfirmasi emailnya itu bahwa tidak terdaftar. Tidak terdaftar ya? Iya. Sebentar. Tidak terdaftarnya di BUMDesnya atau di Desa Nusantaranya? Di Desa Nusantaranya. Oke. Jahanara. Oke. Mana tadi? Iya, belum ada ya? Belum bisa masuk sama sekali. Tapi ini kemungkinannya username sama passwordnya tidak sama dengan untuk masuk ke sini, Gus. Pendaftaran BUMDes, Pak. Ya. Nanti kami cek setelah acara, Gus ya, setelah sarapan. Namanya supaya username dan passwordnya saya kirim ke siapa? Ke Gus Sahafuddin ya? Iya, bisa. Iya, nanti supaya masuk kembali ke Desa Wisata Nusantara. Ini memang belum ada di dalamnya, berarti kemungkinan ya belum ada ya. Kayaknya seperti itu, Gus. Jadi kemudian karena Pak Nugroho itu untuk sampai saat ini ya masih membatalkan penamaan ya, pendaftaran yang kadaluarsa begitu. Jadi tidak ada pendaftaran kadaluarsa, Gus. Itu memang untuk tahun pertama oleh timnya Pak Nugroho itu memang dihilangkan dulu supaya, karena kesalahannya antara lain juga di tim di Kementerian Desa ini, mohon maaf, ada kelambatan untuk
untuk bahkan untuk membereskan nama ya, untuk membereskan bahwa ini kalau kita lihat di sini masih ada hutang dari pihak di kementerian, tim dari BUMDes ini ada 1.894 dan 1.522 BUMDes bersama yang daftar nama saja belum diverifikasi. Jadi ini mohon maaf nanti kalau juga ada masalah jangan sungkan untuk menghubungi Sapa Desa. Dan yang Gus Koco sampaikan tadi, kemarin juga tim Sapa Desa juga dilaporkan ke kementerian juga karena tidak merespon BUMDes yang hendak mendaftar ke waktu kemarin BUMDes mau mendaftar ke Desa Wisata Nusantara tapi ada kesulitan, tim Sapa Desa tidak merespon, maka kemudian seperti Gus Koco sampaikan, kemudian disampaikan ke tim Sapa Desa yang lain, kemudian akhirnya dikoreksi supaya segera menelpon gitu. Jadi jangan sungkan lagi supaya nanti lebih memudahkan. Secara nasional ada 5.037 menurut IDM BUMDes yang punya unit usaha wisata. Saat ini yang terdaftar baru 400-an ya, baru 403, 405 BUMDes yang terdaftar di desa wisata. Jadi masih ada paling tidak 4.600 BUMDes yang oleh tenaga pendamping profesional paling tidak itu perlu diajak untuk masuk ke Desa Wisata Nusantara. Saat ini posisi kalau kita lihat di Play Store itu posisi kalau kita klik desa wisata itu yang paling atas memang masih Desa Wisata Nusantara. Nanti kalau sudah mulai turun, promosi segera dijalankan oleh Kementerian Desa supaya aplikasi selalu ada di atas. Ini juga yang menarik ini, Gus Koco, kalau kelihatan, enggak kelihatan ya. Itu di bagian depan itu adalah yang mendapatkan like terbanyak. Jadi nanti mulai Februari, karena kemarin Januari masih sedikit, di Februari nanti akan disampaikan urutan like-nya gitu, sehingga nanti bisa terbayang di bulan Juni apakah menang atau tidak. Nah ternyata di like gitu, pada waktu technical meeting ada yang menyampaikan, wah kami di Sulawesi, kami di Maluku waktu itu ya, bagaimana kami bisa mendapatkan like banyak, penduduk desa kami sedikit. Tapi ternyata like tergantung itu, like tergantung pada bagaimana kita mempromosikan. Ini contohnya tadi nomor 1 ini di Tabalong, Kalimantan Selatan. Nomor 2 memang Denpasar ya, Bali. Nomor 3 Jawa Barat tapi Ciamis. Jadi bukan Jawa Barat yang dekat ibu kota tapi Ciamis. Nomor 4-nya Sumeneb dan nomor 5 ini yang Gus Saifuddin ini Konawe Selatan ya, yang terbanyak like-nya. Jadi sepertinya memang tidak harus karena di bagian yang dianggap pelosok kemudian nanti like-nya sedikit, enggak seperti itu ternyata tergantung dari kiranya begitu Gus Koco. Nanti yang Gus Saifuddin kita tindak lanjuti segera ini setelah sarapan SDG Desa, Gus. Oke, selanjutnya Bang Saibun. Bismillah. Selamat pagi, kerabat desa, dan salam bahagia DPP se-Indonesia. Ini saya mau tanya dengan Gus Ipan terkait dengan tanggal 2 Februari itu DPP Kemendesa memposting daripada surat kabar online ya, media online radarjatim.id. Nah ini juga diposting juga di DRP. Dari berita ini ada yang saya garis bawahi nih Gus Ipan. Dari berita Radar Jatim ini bahwasanya di situ Ibu BPSDM, Ibu Kaban maksud saya,
bercerita tentang pengembangan kapasitas literasi desa dan MBKM. Nah, di situ di bait yang ke-7 ada diterangkan bahwasanya telah ditemukan perangkat sertifikasi kompetensi berupa SKKNI TPP dan KKNI TPP untuk sebagai bahan sertifikasi TPP. Nah, yang mau saya tanyakan nih Gus, modelnya ini untuk kedepannya seperti apa untuk SKKNI dan KKNI ini, dan apakah Akademi Desa kemarin atau Kulon itu termasuk ke dalam perangkat kompetensi sertifikasi untuk TPP, Gus? Nah, saya kira itu dulu, Gus. Terima kasih. Silakan, Gus. Ya, terima kasih Gus Saiful Jalil. Jadi kalau kita lihat kemarin Ibu Kaban menuliskan di artikel ya untuk pengembangan kapasitas literasi desa, dan ini khasnya beliau ini apa namanya MB Kampus Merdeka ini ya, MBKM ini. Dan kemudian disebutkan memang sertifikasi, memang sudah sejak muncul berita mengenai tahun depan itu sudah mulai dikurangi ya, untuk tenaga pendukung TP, kemudian selain itu adalah tenaga pendamping profesional. Ini kalau yang dipikirkan oleh Gus Halim adalah bagaimana supaya dalam P3K itu tenaga pendamping profesional bisa lulus semua gitu. Jadi nah salah satu pelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bahwa afirmasi kepada pemegang sertifikat. Jadi sertifikasi guru, yang memegang sertifikasi guru, kalau ada nilai yang sama atau dia sudah lolos dari passing grade, maka yang punya surat tugas dan punya sertifikasi guru itu otomatis akan menjadi P3K. Itu kemudian ketika nanti akan diaplikasikan untuk TPP, maka artinya yang pertama surat tugas. Surat tugas sekarang sudah pasti ada. Yang kedua, bagaimana kalau sertifikat? Kemarin upaya yang sedang berjalan itu adalah sertifikasi itu dilaksanakan secara online. Jadi dan kenapa secara online? Dengan persyaratan bahwa sudah ada pengalaman TPP. Makanya boleh tinggal relatif tinggal diuji. Jadi karena itu kemudian sertifikasi. Nah, salah satu pemegang mandat untuk sertifikasi itu karena Kementerian Desa sudah mendapatkan dari Badan Nasional untuk sertifikasi BNSP ya, di tahun lalu apa 2 tahun yang lalu, sebagai lembaga untuk sertifikasi profesi yang dijalankan oleh kementerian. Jadi ada yang model dijalankan oleh pihak luar, model dijalankan kementerian. Menurut peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 itu sudah diturunkan bahwa sertifikasi pendamping itu bisa diganti dengan surat keterangan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Jadi ada hal seperti itu juga yang sedang diproses ini, Gus Saiful, kerabat desa sekalian. Makanya kalau menurut kami yang pertama yang perlu dilakukan TPP jaga-jaga itu adalah semua dokumen supaya dibuat menjadi PDF, kemudian disimpan di lokernya TPP, yaitu si pemberdayaan desa. Kalau ada yang belum bisa, karena ada beberapa pertanyaan belum bisa meletakkan dokumen di sana, jangan sungkan menyampaikan ke kami atau ke Sapa Desa begitu. Jadi nanti pas dibutuhkan di akhir tahun itu tinggal download atau
tinggal mengambil dokumen-dokumen yang sudah tersimpan di cloud storage Kementerian Desa tersebut. Yang kedua, kemarin juga sudah didiskusikan bersama dengan Gus Halim bahwa Kementerian Desa itu akan melatih cara-cara untuk tes, supaya sebetulnya cara-cara tes ini kan kalau orang ada aspek keterampilannya, bukan sekedar aspek pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bisa diperoleh sehari-hari, antara lain di kita dengan sarapan SDG Desa, tapi juga keterampilan mengerjakan soal, karena semua soalnya kelak itu online. Jadi harus sama seperti kalau kita mau tes sehari sebelumnya itu kita datang ke tempat tes, melihat ruangan, kemudian melihat kamar mandi, kamar kecil kalau kita butuh apa-apa, melihat tempat P3K nanti kalau tiba-tiba ada masalah kesehatan dan sebagainya. Itu kita persiapan sehari sebelum tes, melihat lokasi. Ini juga sama. Ini persiapan supaya makin terampil untuk melakukan tes secara elektronik melalui komputer. Nah, itu juga rencananya akan dilakukan di akademidesa.kemendesa.go.id. Latihan untuk tes-tes itu mulai semester kedua. Jadi sekarang salah satunya tim kami itu sedang menyiapkan berbagai bahan tes bersama dengan kerjasama dengan BKN juga, sedang proses kerjasama dengan BKN. Tapi kalau tidak, sudah ada tim kecil yang menyiapkan peluang-peluang tesnya itu untuk kemudian semester 2 latihan tes. Jadi itu yang kedua. Pertama, dokumentasikan semua persyaratan administrasi yang mungkin nanti akan ditanyakan. Surat tugas, KTP, terus ijazah itu disimpan secara elektronik di loker si pemberdayaan, supaya nanti kalau dibutuhkan tinggal download. Yang kedua, nanti latihan tes, latihan sekedar untuk mempercepat ya. Jadi supaya pas tes itu waktunya tidak habis. Itu keterampilan untuk menggunakan tes komputer. Dan yang terakhir tentu saja peningkatan kapasitas mandiri. Ini ada yang agak kemarin muncul di dalam pembicaraan di lantai 2 itu. Ada yang memberi laporan PKM itu peningkatan kapasitas mandiri itu memberatkan pendamping karena jadi harus hilang waktu, kemudian juga hilang pulsa dan sebagainya. Ya kita nggak tahu itu kan sebetulnya hilang dan tidak itu kan dalam ekonomi tergantung nanti manfaatnya lebih banyak apa tidak gitu. Jadi kalau manfaatnya lebih sedikit ya hilang, tapi kalau manfaatnya lebih banyak ya itu sebetulnya untung seperti itu. Jadi nanti akan seperti itu. Paling mudah untuk peningkatan kapasitas mandiri tentu saja sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita lakukan sehari-hari. Tadi contohnya kemarin yang diapresiasi Gus Halim yang 12 TPP yang bisa masuk. Nggak tahu nih, nanti mohon infonya apakah 12 dari 46 yang ikut dalam kelas SDGs SDGs kepemimpinan SDGs ya, SDGs leadership itu artinya 12 dari 46 itu mendominasi atau tidak. Itu jadi ada yang sampai butuh pelatihan seperti itu, tapi ada juga yang mungkin merasa hasilnya nggak terlalu maksimal seperti itu. Jadi tergantung kita masing-masing, tapi usul kami tetap harus selalu berlatih, bahkan sehari-hari. Saya masih ingat ini, Gus Kocok, kerabat desa, sekedar pengalaman pribadi. Bagaimana tiap hari itu pada kira-kira tahun-tahun 90-an awal, itu tiap hari berusaha berpikir sebagai sosiolog. Bangun tidur pun kalau ada apa-apa, coba menganalisis sebagai sosiolog dengan teori yang saya ketahui, dengan metode yang saya ketahui, seperti itu. Dan kemudian hasilnya, memang cara kita berbicara dan berpikir sudah seperti sosiolog di tahun 90-an. Jadi ketika masih S1 sudah terasa gitu. Tapi itu latihan setiap hari. Sama, TPP juga sama. Setiap kita juga sama. Berpikir sebagai pendamping, berpikir sebagai pemberdaya. Itu
Artinya kita konsep utamanya kita selalu melatih diri, tapi bukan demi kita, tapi demi orang lain. Jadi kita melatih keterampilan kita, tapi bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Kira-kira cara berpikirnya harus seperti itu terus. Gitu. Mungkin dengan cara itu mungkin nanti menjelang Desember, November, cara kita berpikir dan bertindak sudah otomatis ya, refleks sebagai pemberdaya atau pendamping desa. Gitu, Gus Koco, Gus Saibon ya. Nanti di lantai 2 itu jadi pemikiran Gus Halim. Jadi kami semua di Kementerian Desa bergerak, ada yang sendiri-sendiri, ada yang bareng-bareng untuk menyiapkan TPP menuju P3K. Jadi kalau nanti aturan itu tidak ada mundur lagi, karena sebetulnya aturan itu sudah mundur sekitar 5 tahun itu. Makanya kemudian muncul deadline di 2023. Kalau tidak mundur lagi, paling tidak di semester kedua itu Kementerian Desa sudah siap. Begitu, Gus Koco. Oke. Selanjutnya, Erni silakan. Silakan open mic. Ya, Erni. Halo. Halo Erni. Audionya belum masuk. Mungkin nggak usah pakai earphone mungkin. Cabut aja. Ini kita sampai jam 7 atau lebih, Gus? Gimana ya? Ya, mohon maaf sampai jam 7, Gus. Langsung ada ini, ditunggu beliau. Oke, Mbak Erni silakan. 9 tuh. Halo, Mbak Erni. Kedengeran? Ya. Halo? Siapa? Bisa kedengeran? Ya, dengeran, Bu. Selamat pagi, Gus Ivan. Senang sekali bisa bertemu Erni. pagi hari ini. Selamat pagi juga teman-teman TPP. Gus Koco sebagai host pagi ini. Saya ingin bertanya, Pak Gus Ivan, terkait Lapindo yang sekarang ini untuk pengirimannya si pemberdayaan ke loker. Masih berbeda pemahaman kita sesama TPP. Karena ada dokumen-dokumen yang dikirimkan kalau di tempat saya di Kabupaten Manado Selatan, yang dikirimkan ke loker itu adalah LWK sama cetakan DRP, laporan bulanan. Nah, sebenarnya seperti apa dokumen yang seharusnya dikirimkan ke loker? Terus terkait skor EK. Nah, skor EK kan kalau PLD itu dinilai oleh mentornya. Nah, ada beberapa bulan ini belum masuk skor EK-nya. Nah, ketika kami sebagai PLD mengirimkan ke loker, apakah itu akan berpengaruh? Karena skor EK-nya 0. Dan selanjutnya terkait akses ke SID. Kalau tadi saya lihat di chat, pertanyaan Pak Gamal tuh, username sama password admin desa. Nah, kalau sebelumnya yang di SDGs, kami itu didaftarkan oleh admin kabupaten untuk mendaftarkan NIK sama nomor handphone. Apakah juga di SID ini kami pendamping seperti itu prosesnya? Terima kasih. Sukses selalu untuk Gus Ivan dan semuanya. Oke, silakan Gus. Ya, Bu Erni. Gus, tadi yang satu apa, Gus? Pertanyaan satu belum sempat saya tulis sebelum skor. Oh, apa isian di isian loker itu apa aja? Oh iya. Jadi sesuai dengan Kepmen sebetulnya rancangan dari awal dan Gus Halim masih berpandangan demikian. Itu bahkan ini yang kami belum jalankan ya, karena tadinya itu otomatis laporan dari DRP itu langsung mengisi loker. Jadi tidak ada download dan kemudian isi ulang, itu tidak ada. Jadi rancangan awalnya itu memang pendamping fokus kepada DRP, mengisi DRP dengan lengkap gitu, maka otomatis DRP akan mengisi loker si pemberdayaan. Ini mohon maaf
belum sampai hari ini belum seperti itu, tapi ini sedang dikerjakan supaya nanti tidak usah lagi double mengisi gitu. Jadi langsung dari sana. Dan sesuai Capman itu memang hanya itu, ya, hanya itu. Kemudian muncullah di lapangan berbagai pihak itu karena dari pihak inspektorat itu ingin memastikan bahwa yang penting itu ada pengecekan sebelum ada laporan akhir. Sebetulnya itu di dalam Capman artinya adalah EK, evaluasi kualitatif itu sebetulnya adalah pengecekan mentor sebelum kemudian muncul hasil akhir yaitu laporan. Makanya di tahun 2022 ini memang itu salah satu yang akan diperbaiki langsung oleh Gus Halim, yaitu jangan sampai juga nanti pendamping punya masalah dengan BPK karena dianggap bahwa tidak ada verifikasi dari Kementerian Desa yang dalam hal ini diwakilkan oleh mentor gitu. Tapi juga jangan sampai menyulitkan. Untuk saat ini memang sesuai dengan kebijakan dari BPSDM tidak menyalahkan kondisi daerah yang berbeda-beda ini Bu Erni. Makanya sesuai kondisi daerahnya saja untuk saat ini karena BPSDM memutuskan demikian. Nanti Gus Halim akan mulai untuk melihat hal ini satu persatu, kemudian jangan sampai tadi menyulitkan pendamping, tapi juga jangan sampai nanti muncul masalah di kemudian hari. Jadi isiannya disesuaikan sesuai saat ini, keputusan BPSDM isiannya disesuaikan dengan kondisi daerah. Seperti biasa, ajakan dari Gus Halim, kalau sampai ada yang kemudian jadi masalah karena itu ya dilaporkan ke Sapa Desa saat ini. Sambil nanti ada jalur khusus di DRP kalau pendamping ingin menyampaikan langsung ke Gus Halim dan sebaliknya dari Gus Halim akan menyampaikan langsung kepada para pendamping. Kemudian untuk skor evaluasi kinerja 0 ini jangan sungkan untuk menyampaikan ke Sapa Desa. Jadi pada saat ini kemarin misalnya itu sudah diminta Gus Halim membuat SOP supaya kalau ada masalah dari bawah itu segera bisa ditangani, segera muncul dan ditangani. Baik itu masalah dalam hal pendataan, seperti misalnya kalau ada kesalahan pendataan dari desa PLD di jam 6 sampai jam 7 malam, itu harusnya antara jam 7 sampai jam 8 malam itu tugasnya PD untuk mengecek datanya. Jadi kalau ada salah dari awal, segera bisa diperbaiki. Kalau PD-nya juga ada kesalahan, maka sebetulnya di TA Kabupaten itu harus juga sudah bisa untuk mengecek untuk mengecek antara jam 7 sampai jam 8, 6 sampai 7, 7 jam 8, 8 sampai 9 itu jatahnya TA Kabupaten untuk mengecek MONEF-DD. Ya. Begitu seterusnya. Hal ini juga sama untuk seperti evaluasi kinerja. Jadi kalau EK-nya itu 0 sampai batas tanggal 4 bulan berikutnya, itu sebetulnya yang sesuai dengan Capman, yang akan mendapatkan sanksi adalah mentornya. Ya, jadi bukan pendampingnya tapi mentornya. Tapi dengan kondisi saat ini sebetulnya secara elektronik ini sudah diminta untuk disusun bahwa begitu EK-nya 0 pada tanggal 4, maka otomatis mengirim kabar atau membuat ada daftar siapa saja yang EK-nya 0 dan kemudian mentornya siapa, sehingga BPSDM ketika mengambil tindakan sudah tepat. Jadi secara teknis, tim teknis DRP itu sedang menyusun itu. Jadi yang sekarang disusun itu ada banyak ini, surat cuti dan sebagainya, semuanya secara elektronik dari DRP. Kemudian tadi kalau EK-nya 0, maka otomatis akan muncul daftar setiap bulan yang sampai kepada BPSDM, siapa saja yang belum
memberikan evaluasi kinerja, kemudian komunikasi langsung pendamping kepada menteri dan menteri kepada pendamping seperti itu. Jadi memang evaluasi Gus Halim di bulan Januari kemarin kemudian diimplementasikan seperti ini. Kemudian akses SID ini, yang dimaksud dengan akses SID ini hanya admin desa ini Bu Erni ya. Jadi bukan yang lain-lain, hanya admin desa, dan kemudian di situ sama dengan username dan password ketika masuk ke dashboard sdgs.kemendesa.go.id. Jadi sama seperti tadi, kalau BUMDes desa wisata itu sama dengan di BUMDes, kalau SID ini sama dengan pengisian di SDG desa. Ini dalam proses juga supaya nanti pengisian IDM, SDG desa masuk ke SID ini semuanya sama, single sign on seperti itu. Kiranya begitu Bu Erni, Gus Koco, bisa sekalian. Oke, ini udah jam 7 berarti udah dicukupkan, Gus. Ya, mohon maaf ini, tapi jangan sungkan untuk mengirim pertanyaan. Kalau khawatir mengirim japri ke kami, jawabannya 6 bulan lagi. Enggak sih, ada yang langsung sih sebetulnya. Cuman kalau sudah terlanjur banyak, pada hari berikutnya terlanjur dapat tugas, jadi akhirnya tertunda lagi begitu. Tapi jangan sungkan mengirim ke Sapa Desa, nanti ya pasti akan disampaikan kepada kami seperti itu. Begitu Gus Koco, kerabat sekalian. Salam Oke, terima sukses. kasih. Terima kasih kerabat desa. Jadi memang ini proses digitalisasi semua akan berbasis pada data. Jadi jangan khawatir, yang memang bekerja itu pasti ada dokumentasinya. Jangan khawatir kalau tidak ada penilaian dari mentornya, karena secara otomatis jejak digitalnya jelas. Apalagi tadi Gus Ivan sudah sampaikan pada batas tanggal tertentu, kalau mentornya itu tidak melakukan evaluasi, maka yang punya konsekuensi adalah mentornya. Mungkin saya titip ke Gus Ivan, kalau memang sampai pada tanggal yang harus ada evaluasi belum dievaluasi, maka dianggap semua yang dikerjakan itu adalah sudah dievaluasi dan sudah benar. Jadi kalau ada kesalahan sepenuhnya ada di mentor yang tidak melakukan evaluasi. Jadi akan lebih enak biasanya seperti itu. Kalau saya sudah laporan kemudian sampai batas waktunya tidak dibaca, ya berarti laporan saya dianggap sudah benar, dan kalau salah yang bertanggung jawab adalah yang tidak melakukan evaluasi dari laporan. Jadi ini saya pikir norma kewajaran konsekuensi atas tidak mengerjakan sesuatu. Kalau ada kesalahan dia yang harus bertanggung jawab. Saya pikir itu bagian yang menarik dari yang tadi disampaikan. Kemudian kerabat desa ini menurut saya ada beberapa yang luar biasa dari sistem informasi desa. Jadi ada yang masuk juga ke WA ke saya. Jadi ini teman kerabat desa mohon dipahami bahwa Sapa Desa itu bukan grup WA, tetapi Sapa Desa itu adalah nomor kontak yang dikelola oleh teman-teman ASN di bawah kendali langsung dari kementerian, yang kemudian dia akan menerima informasi atau aduan apapun sesuai dengan wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Ini pemahaman saya seperti itu. Yang kedua, bahwa nomor Sapa Desa itu adalah nomor identitas wilayah, bukan nomor dengan nama orang, karena petugasnya bisa berganti-ganti. Artinya bisa saja yang tadinya mengelola bertanggung jawab terhadap Sapa Desa di kabupaten tertentu, ini orangnya bisa berganti, tetapi nomornya tidak berganti. Jadi kalau kemarin saya sempat lihat ada di share grup WA, ada Sapa Desa Kabupaten, ada namanya, maka sebenarnya menurut saya karena itu adalah semacam call center atau customer service, maka mestinya tidak ada namanya di situ. Jadi mestinya tidak dipublikasikan nama yang mengelola, karena akan tersimpan oleh teman-teman nanti nama yang mengelola.
bukan nomor itu nomor apa. Jadi ini mungkin satu catatan karena bisa saja ada rolling supaya petugas ini menguasai semua wilayah dan seterusnya, itu sangat mungkin terjadi. Ada rolling supaya tidak ada kemungkinan untuk kalau laporan ke kabupaten ini maka hal-hal negatif tidak akan dilaporkan dan seterusnya, walaupun SOP pasti tidak mengizinkan itu. Tapi kalau kemudian tidak di rolling, bisa jadi bisa terbangun komunikasi ini. Oh, saya di provinsi ini saya berhubungan sama Sapar Desa, tolong kalau ada masalah di situ aku dikasih tahu dulu sebelum dilaporkan dan seterusnya. Nah, itu ketika rolling itu tidak akan terjadi dan seterusnya. Maka nomor itu adalah satu, bukan nomor grup WA. Yang kedua, nomor itu adalah nomor yang dikelola dalam konteks bukan nama personal, tetapi nama wilayah kerja. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Dan menjadi tantangan luar biasa adalah nomor teman-teman pendamping profesional ini sudah dipublikasikan di sistem informasi desa. Nah, jadi karena sekarang ini lebih banyak menggunakan fasilitas WhatsApp biasanya, maka mungkin perlu juga teman-teman memahami betul bagaimana cara memanfaatkan atau mengoptimalkan fungsi dari WhatsApp sehingga jangan sampai dianggap tidak melakukan respon dan seterusnya. Nanti saya akan bikin satu forum khusus untuk teman-teman mengoptimalkan pemanfaatkan WA-nya. Jadi nomor WA itu bisa berbicara ketika mungkin Anda sedang istirahat pun akan tetap memberikan respon dan seterusnya. Ini mungkin bagian-bagian yang menjadi catatan kita, dan mulai hari ini karena informasi nomornya sudah terpublish, mulai hari ini siap-siaplah teman-teman pendamping profesional untuk menjadi pelayan informasi. Menjadi pelayan informasi yang baik, maka harus banyak mempunyai informasi. Jadi jangan sampai telat mengetahui permasalahan-permasalahan dan seterusnya, sehingga kemudian ketika ditanya dan seterusnya terlihat bahwa teman-teman tidak menguasai dengan wilayah kerjanya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tantangan luar biasa ada di depan mata, mulai dari apa yang harus dikerjakan mulai hari ini ke depan, apa yang harus diantisipasi mulai hari ini ke depan menyangkut tugasnya, dan apa yang harus dipersiapkan untuk menyongsong kehadiran P3K. Saya pikir ini juga menjadi penting, karena jangan sampai teman-teman sudah bekerja dengan baik, bekerja keras dan seterusnya, tidak mempersiapkan bahwa akan ada ruang P3K yang itu juga perlu persiapan-persiapan khusus. Sampai di sini kerabat desa, kita akan bertemu kembali pekan depan setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 pagi di Sarapan SDGs Desa. Menu-menu istimewa, meningkatkan kapasitas, memberikan informasi-informasi selalu ada di Sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih.
Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah baby roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.